Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi minggu pertama pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh saya sendiri, Edgar Putra Sokrates 1903133 dari Prodi Pendidikan Fisika. Adapun topik bahasan kita pada video kali ini, yang pertama, kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, konsep profesi. Yang ketiga, profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Yang keempat, itu guru sebagai profesi. Langsung saja kita masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mewujudkannya atau tercapainya tujuan pendidikan. Proses pengendalian kegiatan kelompok berkenaan dengan kegiatan perencanaan atau planning, pengaturan atau organizing, menggerakkan atau actuating, pengawasan atau controlling sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Oteng Sutrisna, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, generalisasi yang secara sistematis menjelaskan perilaku dalam organisasi pendidikan. Menurut Engkoswara, mengungkapkan bahwa administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya itu definisi administrasi pendidikan dalam berbagai aspek. Yang pertama, administrasi pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana proses tersebut dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemanduan, dan penilaian. Yang ketiga, administrasi pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berpikir sistem. Yang keempat, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen, di mana dari segi ini, jika administrasi dilihat, maka perhatian tertuju kepada usaha untuk melihat apakah pemanfaatan sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan sudah mencapai sasaran yang ditetapkan, dan apakah dalam pencapaian itu, tujuan itu tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya, yang kelima, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan, di mana administrasi pendidikan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana sekolah untuk meningkatkan kemampuan administrator pendidikan dan apakah sudah melaksanakan tuturi handayani, ingarso sungtulodo, dan ingmadia mangun karso. Selanjutnya yang keenam, administrasi pendidikan dilihat dari proses pengambilan keputusan, di mana kita mengetahui bahwa dalam melakukan suatu kerjasama dan memimpin kegiatan sekelompok orang bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap kali kita akan dihadapkan terhadap berbagai masalah dan kita dituntut untuk cerdas dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, yang ketujuh, administrasi pendidikan dapat dilihat dari segi komunikasi, di mana komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat orang mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita juga mengerti apa yang orang lain maksudkan. Sehingga dalam administrasi pendidikan ini sangat diperlukannya komunikasi yang baik, sehingga tujuan dan maksud yang disampaikan dapat tercapai. Yang kedelapan, administrasi seringkali diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu kegiatan ketatarusahaan, kegiatan surat menyurat, dan segala aspek lainnya serta mempersiapkan laporan. Selanjutnya, poin bahasan yang kedua, konsep profesi. Istilah profesi menurut Kamus Ilmu Pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. Pada umumnya,
Istilah profesi diungkapkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didorong oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu, dan keterampilan. Secara etimologi, profesi berarti pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah, baik itu legal maupun ilegal. Profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam artian yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian dengan cara berkarya dan hasil yang bermutu tinggi dan imbalan yang berbayaran tinggi. Selanjutnya, yaitu kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan. Menurut Syafruddin Nurdin, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Yang pertama yaitu panggilan hidup yang sepenuh waktu. Yang kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Yang ketiga, kebakuan yang universal. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Yang kelima, otonomi. Selanjutnya itu kode etik, klien, berperilaku pamong, dan bertanggung jawab. Itulah beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Selanjutnya itu poin bahasan yang ketiga yaitu profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Yang pertama itu profesional. Menurut KBBI, profesional diartikan sebagai sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional itu serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai pekerjaan yang maksimal. Orang yang profesional adalah orang yang mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan, melibatkan seluruh dirinya dengan giat, tekun, dan serius dalam menjalankan pekerjaannya. Disiplin dan keseriusan merupakan kunci dalam melakukan aktivitasnya. Orang profesional diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat karena ia memiliki komitmen moral, pribadi, serta bertanggung jawab dalam menghadapi pekerjaannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme berasal dari bahasa Anglosaksi yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian, dan disiplin. Profesionalisme dapat diartikan dengan menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber kehidupan. Profesionalisme sangat mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya. Menurut Abeng dalam Muljono 2003, pengertian profesionalisme terdiri atas 3 unsur, yaitu knowledge, skill, integrity. Dan selanjutnya itu ketiga unsur tersebut harus dilandasi oleh iman yang teguh, pandai bersyukur, serta kesediaan untuk belajar terus-menerus. Dalam keseharian, profesionalisme dipahami sebagai cara bekerja secara profesional, mengetahui dan menguasai bidang kerja, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Yang ketiga, profesionalisasi. Profesionalisasi ini berasal dari bahasa Inggris dari kata professionalization yang berarti kemampuan profesional. Menurut Eric Hoyle, konsep profesionalisasi ini mencakup 2 dimensi, yaitu the improvement of status and the improvement of practice, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Itulah 2 kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang yang dapat dikatakan sebagai profesionalisasi. Selanjutnya yaitu poin bahasan yang keempat, guru sebagai profesi. Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Tugas pokok itu dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru terpenuhi. Adapun beberapa persyaratan dari profesional guru, yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang diploma atau sarjana pendidikan. Yang kedua, menghargai perbedaan-perbedaan secara kultural, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi acuan masyarakat setempat. Yang keempat,
diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai guru dan pendidik. Yang kelima, guru harus berakhlak mulia dan menjadi contoh teladan bagi peserta didik maupun bagi masyarakat pada umumnya. Di mana apabila guru tidak memberikan teladan yang baik kepada muridnya, murid akan cenderung mencontoh apa yang dilakukan apa yang ia lihat, sehingga jangan sampai guru menyalahkan jika ada peserta didiknya yang berlaku tidak baik. Jadi guru harus mencontohkan terlebih dahulu dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu uraian tugas pokok guru. Adapun uraian tugas pokok guru yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga ia tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu peserta didik agar potensi intelektual, emosional, dan spiritualnya tumbuh berkembang secara seimbang dan harmonis. Yang ketiga, mentransformasikan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh kreativitas dalam proses belajar mengajar. Guru hendaklah menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar materi pembelajaran dapat dipahami dengan cepat oleh siswa dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang keempat, menanamkan nilai-nilai positif yang diperlukan dalam diri peserta didik. Selanjutnya itu membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki kepribadian yang utuh dan sempurna. Salah satu caranya itu melalui guru memberikan teladan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencontoh perilaku yang baik dari sang gurunya, sehingga akan tumbuh kepribadian dan karakter yang baik pada diri peserta didik. Membantu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya itu menumbuh kembangkan diri peserta didik. Menumbuh kembangkan dalam diri peserta didik nilai-nilai perilaku mulia. Yang ketujuh, memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mengenal mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang, sehingga akan terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Itulah beberapa uraian tugas pokok guru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada materi minggu pertama ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.